Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Halazandri Abdillah dengan NIM 23 10 10 11 68. Di sini aku mau menjelaskan tentang desain thinking dari perusahaan The Papo Surabaya dengan judul Penerapan Desain Thinking dengan menggunakan gaya desain monoline pada perancangan logo The Papo Surabaya. Di situ kita akan lanjut ke penjelasan desain thinking. Desain thinking adalah suatu pendekatan inovatif dalam pemecahan masalah yang menempatkan perhatian pada pengguna akhir atau end user dan menggabungkan aspek-aspek kreatif dan analitis dalam prosesnya. Pendekatan ini telah menjadi populer di berbagai industri dan bidang untuk merancang produk, layanan, atau solusi yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, jadi desain thinking ini itu bisa disebut juga dengan suatu desain yang fokus utamanya itu untuk menciptakan sebuah solusi inovatif. Desain thinking juga mendorong tim untuk merancang solusi yang tidak hanya efektif secara fungsional, tapi juga memenuhi kebutuhan emosional dan kontekstual pengguna. Melalui proses ini, produk, layanan, atau solusi dapat lebih baik sesuaikan dengan dinamika pasar dan ekspektasi pengguna, menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Terdapat juga elemen-elemen yang penting dalam design thinking menurut Kelley and Brown 2018. Yang pertama ada people centered. Dalam tahapan ini yang perlu diperhatikan bahwa setiap tindakan berpusat pada kebutuhan dan kepentingan pengguna. Yang kedua ada highlight kreatif. Metode ini memberikan keleluasaan dan kreativitas yang tinggi sehingga dalam proses perencanaannya tidak baku dan kaku. Yang ketiga ada hands on. Proses desain juga perlu dilakukan percobaan yang nyata, tidak hanya sebuah ide atau gagasan berupa gambar dan teori yang tertuang dalam sebuah perencanaan semata. Yang keempat, ada iteratif. Itu proses desain merupakan sebuah proses dengan tahapan-tahapan yang dilakukan berulang-ulang untuk melakukan improvisasi dari menghasilkan sebuah produk atau aplikasi yang baik yang sesuai dengan harapan customer. Untuk menghasilkan sebuah inovatif yang bagus dan sesuai dengan design thinking, ini mempunyai 5 tahapan. Yang pertama ada empatis, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima ada test or try. Kalian penasaran gak sih apa aja pengertian dan observasi dari tahapan desain thinking ini di dalam The Papo Surabaya? Oke, aku akan menjelaskan satu persatu. Ikutin terus ya. Tahapan yang pertama ada empatis. Empatis atau yang disebut juga dengan empati yang dianggap sebagai inti dari proses perancangan yang berpusat pada manusia atau human-centered design. Metode ini berupaya untuk tahu pengguna pada konteks produk yang dirancang dengan melakukan observasi, wawancara, dan menggabungkan observasi dan wawancara menggunakan terlebih dahulu diberikan suatu skenario. Jadi pada proses ini, pada tahap ini penulis itu mencari tahu sebanyak mungkin info mengenai The Papo sebagai usaha UMKM guna mendapatkan insight sebagai dasar perancangan ini, dan didapatkan observasi pada tahap empati ini itu dalam konteks perancangan logo untuk UKM The Papo konveksi melibatkan observasi dan wawancara dengan Bu Marta sebagai pemilik. Observasi dan wawancara dilaksanakan di rumah usaha konveksi Bu Marta. Dalam penelitian pertama terkait UKM The Papo terdapat 3 kunci masalah. Yang pertama, The Papo menghadapi kesulitan menembus pasar akibat kurangnya kreativitas, inovasi, dan keberanian bersaing dengan pesaing yang lebih mapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusi untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua, dalam menghadapi persaingan ketat di industri jasa konveksi, penelitian akan memusatkan perhatian pada penciptaan identitas visual yang membedakan The Papo dari kompetitor. Yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap The Papo
dengan penelitian berfokus pada strategi pemasaran untuk meningkatkan awareness melalui pemanfaatan identitas visual yang kuat sebagai alat promosi yang efektif. Lanjut, kita bahas pada tahapan kedua, yaitu define. Define atau penetapan yang merupakan proses menganalisis dan memahami berbagai wawasan yang telah diperoleh melalui empati, dengan tujuan untuk menentukan pernyataan masalah sebagai point of view atau perhatian utama pada penelitian. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan semua wawasan yang diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis dengan lebih spesifik dan didapatkan observasi dari tahap kedua define ini. Berdasarkan proses define, permasalahan utama yang dapat disimpulkan dari hasil proses empatis adalah kurangnya perhatian terhadap identitas visual yang mengakibatkan rendahnya awareness masyarakat terhadap UKM di bidang konveksi. Data yang diperoleh menurut Kuncoro 2007-364 menegaskan bahwa dalam perkembangan industri manufaktur, pengembangan industri kecil dianggap penting untuk meningkatkan jumlah unit usaha, mendukung pendapatan rumah tangga, dan menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, merancang visual identity system menjadi langkah yang tepat untuk mengembangkan sebuah badan usaha. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu audit. Audit atau ide yang merupakan proses transisi dari rumusan perkara menuju penyelesaian perkara. Adapun pada proses audit ini akan berkonsentrasi untuk menghasilkan gagasan atau ide menjadi landasan pada membuat prototipe rancangan yang akan dibuat. Jadi pada tahap ini penulis berusaha memposisikan diri sebagai problem solver, mencari ide berdasarkan insight yang sudah diperoleh dan menuangkan dalam sebuah karya. Lalu hasil observasinya, dalam tahap define atau ide yang muncul berfokus pada cara mengatasi permasalahan utama Depapo konveksi melalui pengembangan identitas visual, terutama pada logo dan desain. Pemikiran penulis menekankan penggunaan desain modern yang mencerminkan perkembangan zaman dan clean tanpa efek khusus seperti drop shadow atau beveling. Desain modern dan clean ini diharapkan dapat menarik konsumen, membangun kepercayaan, dan memberikan kesan kualitas tinggi pada produk-produk Depapo. Lanjut ke tahap keempat, yaitu prototype. Prototype atau prototipe dikenal sebagai rancangan awal suatu produk yang akan dibuat buat mendeteksi kesalahan sejak dini dan memperoleh berbagai kemungkinan baru. Dalam penerapannya, rancangan awal yang dibuat akan diuji coba kepada pengguna untuk memperoleh respon dan feedback yang sinkron buat menyempurnakan rancangan. Pada tahap ini, penulis melakukan revisi kepada owner atas karya yang belum sempurna agar karya yang telah dibuat tepat sasaran dan sesuai dengan target yang akan dicapai, dan mendapatkan observasi dari tahapan empathize sebelumnya didapatkan kesimpulan mengenai bagaimana merancang logo yang tepat agar memiliki pembeda dari usaha konveksi lainnya. Di sini penulis menggunakan software utama yaitu CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Untuk membuat logo, dalam pembuatan logo Depapo ini juga terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu membuat sketsa kasar. Nah, ini ada gambarnya ya teman-teman, bisa kalian lihat. Dari logo ini menggunakan menulisnya itu menggunakan pensil, lalu ditebalkan oleh drawing pen. Nah, lalu sketsa kasar ini disempurnakan dengan membuat thumbnail. Setelah itu, thumbnail dikembangkan melalui proses digital dengan men-scan hasil manual untuk selanjutnya menjadi type tissue. Perancangan type tissue menggunakan software Color 2019. Kemudian divisualkan dalam bentuk digital dengan CorelDRAW, sehingga dapat dijelaskan bahwa logo memiliki backstory dan terinspirasi dari beberapa gabungan visual. Pada desain logo mengacu pada gaya desain line art dengan sentuhan modern dan dinamis. Sedangkan fontnya menggunakan font Montserrat. Makna dari font tersebut adalah kinerja yang profesional dari Depapo dalam menciptakan sebuah karya, sedangkan Raw berarti dinamis dan modern. Berarti karya yang dihasilkan oleh Depapo selalu mengikuti zaman dan kekinian.
Kalian bisa lihat ini ada fontnya, fontnya begini. Dan di atas font itu ada ilustrasi lambang atau logo buat The Papo. Nah, pada ilustrasi di atas bisa kita lihat dia menggunakan 2 huruf D. 2 huruf D, kenapa menggunakan 2 huruf D? Karena merupakan inisial The Papo, sekaligus merupakan representasi dari 2 cabang utama saat The Papo didirikan, yaitu di Denpasar dan Surabaya. Sedangkan huruf D-nya berasal dari inisial 2 anak owner tersebut, yaitu bernama Dina dan Daniel. Di situ juga terdapat ikon rumah dengan cerobong memiliki representasi bahwa The Papo merupakan usaha rumahan atau home industry. Ikon cerobong asap memiliki arti bahwa segala yang dihasilkan The Papo memiliki dampak positif bagi keluarga, konsumen, kerabat, dan lingkungan. Terdapat pula huruf P di situ, melambangkan patchwork project. Patchwork ialah suatu teknik pada menciptakan karya kerajinan tekstil menggunakan potongan kain dan disatukan dengan cara dijahit sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Pada tagline yaitu Home German memiliki arti bahwa The Papo merupakan sebuah UKM atau home industry. Melalui tagline ini diharapkan dapat memberikan awareness kepada masyarakat akan adanya The Papo sebagai jasa konveksi rumahan yang profesional dan modern. Kalian bisa lihat ya guys gambar di atas teman-teman. Dan jadilah The Papo ini dengan logo berwarna hitam dan hijau sebagai warna utama. Menurut logodesign.com, warna hijau dalam usaha ini memiliki makna pertumbuhan dan harmoni. Usaha ini diharapkan bertumbuh menjadi home industry yang mampu memajukan ekonomi negara. Harmoni bahwa dalam setiap produknya dikerjakan dengan sepenuh hati, dan warna hitam ini berarti kuat, elegan, dan netral. Dan yang terakhir adalah tahapan test or try. Tahapan terakhir ini yang berarti tes itu atau uji coba atau pengujian yang dilakukan buat mengumpulkan aneka macam feedback pengguna berdasarkan aneka macam rancangan akhir yang telah dirumuskan dalam proses prototipe sebelumnya. Feedback pengguna didapatkan melalui 2 tahap, yaitu kepada Bu Marta selaku owner dan konsumen setia The Papo. Nah, pada proses ini sangat disayangkan karena bersifat life cycle, sehingga memungkinkan perulangan dan kembali pada tahap perancangan sebelumnya apabila terdapat kesalahan. Dan didapatkan observasinya yaitu uji coba ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu asistensi langsung kepada owner yaitu Bu Marta dan konsumen setia The Papo. Owner mengatakan bahwa dia puas dengan desain logo The Papo, menganggapnya sesuai dengan identitas dan konsep visual yang diinginkan. Dia optimis bahwa logo baru ini akan membantu menjangkau pasar konsumen yang lebih luas. Sedangkan konsumen sejalan dengan pendapat owner, menyatakan bahwa logo tersebut sangat menarik perhatian dan modern, memberikan kesan segar yang jarang ditemukan dalam logo konveksi lainnya. Selain itu, konsumen menganggap logo The Papo mudah diingat karena bentuknya yang menyerupai angka 3 atau 8 dan huruf B, menciptakan first impression yang kuat dan langsung terhubung dengan merek The Papo. Nah, jadi begitu teman-teman tahapan-tahapan design thinking dari The Papo Surabaya. Dari penjelasan di atas bisa kita dapatkan inovasi yaitu berhasil menghadirkan solusi kreatif dan holistik dalam merancang logo konveksinya. Fokus pada identitas visual, adaptasi terhadap tren desain, penggunaan teknologi, pemilihan warna bermakna, serta keterlibatan pemangku kepentingan langsung, semuanya merupakan langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan daya saing dan awareness bisnis. Nah, jadi segitu saja bisa saya jelaskan dengan The Papo Surabaya ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.